siapa sosok Opu ini sebenarnya. Walaupun dia buta huruf, dia nggak mudah bicara, mudah menyerah. Jadi contoh untuk para generasi sekarang nih. Sekarang yang lebih modern ini. Jangan taunya cuma baca WP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, Salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua. Halo. Selamat datang di podcast kami, yaitu History of Indonesia. Oke, jadi pada podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang sosok perempuan. Perempuan pejuang dari Sulawesi Pahlawan. Selatan, ya kan? Pasti teman-teman udah nggak sabar banget sih, terus juga pasti penasaran. Pasti. Nah, tanpa nunggu lama-lama lagi kita kenapa tuh? Kita belum kenalan nih. Oh, bener, Kata kita pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu nggak sih? Ya tapi kalau udah sayang jangan tinggalin dong. Iya. Boleh, Boleh, paling boleh. takut ditinggalin. Oke, gue Syifa. Gue Mila. Gue Rohi, orang paling ganteng di kelompok ini. Iya. Boleh. Cowok sendiri dia soalnya nih. Iya dong. Nah, daripada lama-lama, mending kita langsung aja nggak sih ke pembahasannya? Betul. Iya, benar. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk di topik ini, kita akan memanggil 5 tamu kita yang cantik-cantik ini dan spesial ini. Wah, siapa tuh? Siapa tuh? P3MD. Wih, P3MD. apaan ya? P3MD. Para perempuan pejuang Masa depan. Masa depan. Masa depan. Wih, keren banget sih kayaknya. Ya, kita panggil aja kali ya, daripada penasaran semua. Yuk, kita panggil. Ini dia P3MD. Makasih banget loh kita udah diundang di sini. By the way, kita mau bahas apa nih kawan? Sabar dulu nak, kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Padahal yang udah saya belum tentu. Padahal yang udah kenal belum tentu saya. Oh, habis ente nih, Rey, lu ente ya? Udah, mending sekarang kita kenalan gak sih? Oke. Kenalin, gua Rena, yang paling heboh di sini. Oke. Konser. Iya. Sekarang gue kenalin, gue Cindy. Dan gue Ana. Di sini anggota yang paling pendiam. Masa sih? Bercanda. Gue yang kira, Simpel kan? Gue belum kenalin, gue Nila. Oke. Ini dilihat-lihat kalian kayaknya kecapean semua nih ya muka-mukanya. Iya. Iya. enggak. Kira-kira kalian kesini berapa jam sih? Udah lama sih, paling 2 jam lah ya. 2 jam nggak lama ya? Nggak lama ya? Apalagi kan Jakarta itu kayak macet kan. Bener ya. Polusi udaranya ya kan. Kita tuh kesini tuh butuh perjuangan banget ya untuk teman-teman semua dan penonton yang ada. Bisa aja. BTW, awal kalian ketemu tuh gimana sih sampai bisa disebut sampai-sampai jadi satu pejuang kayak gitu? Gimana? Ibarat kata nih ya, gue cumutin mereka tuh atu-atu gitu. Ya makanya ya, comot-comotin ya. Somai kali dicomot. Tanda. Itu suka dicomot. Jadi tuh kita pernah ketemu di salah satu taman yang banyak daunnya. Ya, bukannya Kasih sama tahu dari masih mana? ada daunnya ya? Enggak, gini loh maksudnya. Taman yang kita maksud itu taman daun. Nah, di mana di taman itu banyak daunnya. Makanya Nila bilang begitu. Nah, kebetulan juga taman ini tuh ada di Jalan Perjuangan. Wis. Namanya keren banget ya jalan. Dan dari situ kita mulai kumpul-kumpul sampai akhirnya kita disebut apa nih? Pejuang masa depan diselimuti kekayaan. Ya Allah ya Rahman. Oh ya pemirsa, dan untuk kalian ngomong-ngomong tentang pejuang nih, kalian tahu gak sih siapa salah satu pahlawan perempuan pejuang Indonesia? Tahu dong. Pasti. Sebutin yang pertama. Apa ayo? Sebutin lah. Tadi Siapa? Dewi Sartika. Mutia. Masih banyak lagi. Yang dari Sulawesi Selatan tahu gak nih kira-kira? Aku gak sih aku. Ya. Opu Daeng Risa juga sih. Betul. Oh, yang jadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam itu bukan sih? Nah, yang menantang kolonial Belanda gak sih? Aduh, beliau tuh hebat banget. Wih, pada tahu semuanya nih. Hebat-hebat dong pastinya.
berarti kalian juga udah tahu dong tahun keberapa beliau dilahirkan. Tahun 1880 nggak sih? Ya bener, betul banget. Itu dia ada di tahun 1880, tepatnya di kota Palopo. Berarti kalian tahu dong siapa sosok Opu ini sebenarnya? So gue itu Opu Dair Saju itu cuma nama gelarnya aja. Untuk nama beliau itu adalah Famajah. Oh, Benar, itu gelar kebangsawanan di kerajaan Luwu. Keren banget ya beliau. Iya. Sampai punya gelar kayak gitu. Pasti orang-orang pada takut ya, karena dia kan keturunan bangsawan. iya bisa jadi, bisa jadi. Jangan salah, beliau malah rela ngelepas gelarnya. Bahkan dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan loh. Waduh, Hah? bisa ya? Kok bisa di penjara? Oke, jadi setahu gue ya, walaupun beliau keturunan bangsawan yang tidak sekolah formal, tapi beliau itu pengetahuannya luas banget tentang agama Islam. Karena nggak pernah menempuh pendidikan formal, jadi beliau ini banyak belajar tentang ilmu agama dan budaya yang didapat dari lingkungan keluarganya. Dan juga dia itu sejak remaja itu buta huruf Latin. Jadi dia lebih banyak belajar tentang Al-Quran, fikih dan juga balada. Dan juga dia juga lingkungan dia tuh hidupnya di bangsawan. Jadi dia banyak belajar nilai-nilai moral. Oh gitu. Oh gitu. Pantesan pernah dikutip oleh seorang profesor yang bernama Profesor Anhar Gonggong. Dia itu mengutip bahwa Opu Dayang Desaju ini mengalami buta huruf, di mana buta huruf pada saat itu tuh buta huruf Latin, terus juga buta yang benar-benar buta lah, ini bukan buta penglihatan tapi emang buta huruf ya kan. Terus juga dia tidak mengenal bahasa Indonesia, tapi dia hanya menggunakan bahasa dari daerah tersebut, Palopo gitu sih. Wah, dapat tambahan ilmu nih tentang pahlawan Opu Yes. Dair Saju yang mengalami buta huruf. Bener banget, sama-sama nambah pengetahuan nih. Gokil banget gak sih podcast Iya kali dong. ini? Ya, jelas Mak. Pasti. Wait ya. Tadi kan Roy nanya tuh ya, kenapa dia bisa masuk penjara? Nah, setahu gue sih ya, sebelum dia masuk penjara, itu pernah menjadi anggota PSII, yaitu kan Partai Syarikat Islam Indonesia, yaitu cabang Parepare, Sulawesi Selatan tahun 1880 sampai 1964. Jadi kan pada tanggal 11 Januari 1930, Opu ini dia mendirikan dan mengetuai PSII. Di mana tuh dia tuh pada masa itu belum banyak kegiatan karena pada pemerintahan Jepang dilarang adanya kegiatan organisasi pergerakan kebangsaan termasuk PSII. Nah, dia tuh mulai aktif kembali pada masa revolusi di Luwu. Ya, gue inget juga pihak Belanda mulai menahan Opu biar gak melanjutkan perjuangannya di PSII. Nah, pihak Belanda yang kerjasama dengan Controller Afdeling Mas Samba menganggap Opu menghasut rakyat dan melakukan tindakan provokatif biar rakyat gak percaya lagi sama pemerintah. Oh iya, terus akhirnya Opu itu dicabut dan diadili, dicabut kebangsaannya dan tidak juga itu Opu itu suaminya dan keluarganya tidak diperbolehkan melakukan aksi di PSII. Kayak menghentikan gitu nggak sih, menghentikan si Iya, Opu. betul. Iya. Kemudian nih beliau ini tertangkap oleh Nika di Lantoro. Terus dia diajak jalan selama sekitar 40 km. Selain itu, beliau juga ditahan loh di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Nah, terus beliau dipindahkan ke penjara Sengkan dan dipindahkan lagi ke Bajo. Beliau juga dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Setelah itu, beliau juga kemudian kembali lagi ke Bua dan menetap di Belopa. Nah, kan pada tahun 1949 kan dia tuh kan juga pindah ke Parepare. Dia tuh ngikut si anaknya ini yang bernama Haji Abdul Qadir. Nah, setahu gue juga nih ya, si Opu ini tuh meninggal atau wafat di umurnya yaitu 84 tahun pada 10 Februari 1964 dan pemakamannya ini dikuburkannya itu oleh perkuburan raja-raja di Lokoe di Palopo, dan
pemakamannya ini tuh nggak diadakannya kayak upacara penghormatan gitu. Tahu nggak sih? Karena dia pahlawan ya. Iya. dia Jadi si Opu Dayang Risaju ini sebelum dipenjara dia udah pernah menjadi ketua dari organisasi ya yang Iya, PSII ya itu kan. Terus juga walaupun dia buta huruf dia nggak mudah menyerah kayak Iya, gitu. Iya. betul. Nah, tadi kata Syifa kan kalau Oppo ini buta huruf ya kan. Iya. Terus gimana caranya dia bisa bahasa milik baca. ya baca Quran, baca fikih. Terus padahal kan dia nggak sekolah kan, Karena sekolah formal gitu lah secara umum kebangsawanan. Setahu gue ya, dia tuh bisa belajar sendiri karena dia dibimbing oleh saudaranya yang mengikuti sekolah formal. Tidak mudah menyerah ya. Dan Iya. kalau kata Nian Anhar tentang seorang tokoh pahlawan perempuan yang berdiri sendiri dan kemungkinan bisa melakukan perjuangan dengan kemampuan yang dia miliki. Masya Allah. Iya. Tanpa apa ya, menyerah banget ya sih ya. Iya, dia nggak menyerah. Apalagi kan dia wanita kan ya. Iya, benar. Tapi disayangin banget gak sih wafatnya beliau tuh tidak upacara. diberi hormat. Iya. Iya, betul. Padahal kan itu kan pahlawan ya Iya, kan, pahlawan apalagi wanita. pahlawan wanita, jarang banget gitu loh. Jarang banget sih ya. Berarti kalau misalkan bisa dapat kita para host menyimpulkan ya dari penjelasan kalian Iya. bahwa kalau si Opu Dayang Risaju ini telah berjuang sendiri yang tadi dijelaskan oleh kamu Elvira, kalau dia itu berjuang sendiri guys, dimana dia ditinggal oleh suaminya, keluarganya, melepas kebangsawaannya, Iya. terus juga dipenjara beberapa bulan tanpa diadili. Betul. Terus juga yang saya tahu dia juga bukan hanya di penjara tapi juga sempat dihukum di Betul. tengah-tengah lapangan sampai terik matahari ya. Itu sakit banget sih. Apalagi itu perempuan Iya, ya, perempuan. cukup hebat sih. Sangat hebat. lagi. Sangat hebat. Bukan cukup lagi, tapi sangat. Iya, harus menjadi contoh untuk Iya, para betul. generasi Betul. sekarang Betul nih. banget. Yang lebih modern ini. Iya. Rocky gimana pendapatnya nih tentang perempuan wanita Iya, 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 kan? gimana? yang Mungkin perempuan wanita harus lebih menginspirasikan Oppo ini kan. Iya. Kayak lebih mengenal sejarah biodatanya. Secara beliau ini kan jarang banget yang jarang dibicarain. dibicarakan, Iya, dilupakan. kalau RA Kartini kan mungkin Udah banyak banget kan. Ya. Dia sering dirayakan kan. Iya, Ini kita jarang tahu loh. Iya. Mungkin dari podcast Malu ya. Santai aja, santai. ya mungkin dari Tremor-tremor. podcast ini orang yang menonton jadi tahu ya kan. Iya, benar belajar banget. bareng-bareng Gak ya. sih? Iya. Jangan taunya cuma baca webpad. Nonton Komik apa? Anime. Aduh, romantisan. Aduh, nggak zaman. Sebenarnya gini, sebenarnya nggak apa-apa baca-baca gitu, tapi kita juga harus tahu Harus dong tahu pahlawan-pahlawan kita itu sejarah. siapa aja. Harus tahu Gitu. sejarah-sejarah yang Bener. kemarin-kemarin. Apalagi ini tuh penting banget. Iya. Tuh. Terima kasih. Jadi Mana, Hos? untuk kalian, terima kasih banget para tamu udah datang ke sini. Iya. Sama-sama, guys. Selamat. Kalau misalnya kita undang lagi, datang boleh. Asal. Iya. Kita Bayarannya UMR lah. Iya kita tahu. Kasih aja Cil. Iya. Gampang itu mah mau berapa? Kalau ngomongin bayaran. Ngomongin bayaran Oh iya, di sini teman-teman semua, karena kita udah di penghujung acara nih Iya. guys, jadi kita para host mengucapkan terima kasih untuk para penonton dan para hadirin Iya. yang hari ini Iya. udah menyaksikan kami semua. Itu membahas tentang Oppo ya, perempuan pejuang salah satu di Indonesia ini ya. Betul. Semoga dari video kali ini Bisa bermanfaat Iya. bagi kita semua ya kan sebagai warga Indonesia, generasi penerus ya kan. Kita kali-kali kembali ke asal kita gimana. Kita kan sebagai negara yang dijajah kan, Iya. kita harus lebih maju, lebih banyak, lebih sebagai pemikir yang generasi yang lebih baik. Nah, oke. Berpikir kritis ya. Baik, kami dari host dan para tamu mengucapkan terima Terima kasih kasih. banyak. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. Next. Next ya.